Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma di podcast Tanpa Podium. Karena bahagia gak butuh panggung. Nah, kayak saya ini sekarang bahagia nih teman-teman ya. Ini Anda bersama dengan teman-teman saya tuh jangan kaku-kaku ya. Kami agak grogi ya Bu ya. Iya. First time Betul, sangat dimaklumi. Saya juga biar bagaimanapun sudah berapa episode ya, kadang-kadang tetap ya. Namanya begitu tetap pasti akan terjadi. Nah teman-teman, saat ini saya kehadiran teman-teman saya yang luar biasa ini. Dan kita merasa tersanjung ya guys. Tersanjung atau tersandung ya? Sepertinya tersandung. Luar biasa. Iya. Biasa. Iya. Dan kita akan mempercakapkan hal-hal yang pastinya berkaitan dengan kami lah ya. Yes. Di sepanjang pergumulan dan perjuangan kami saat ini, bukan begitu? Betul. Iya. Sedang berjuang. Kita sedang berjuang saat ini. On proses. Proses. Nah sebelumnya kita kenalan dulu ya teman-teman ya dengan teman-teman saya. Ada siapa saja Kak? Kita mulai dari sebelah kiri saya yang paling. Silakan bisa sebutkan namanya. Halo teman-teman. Ya. Perkenalkan, nama saya Janet. Saat ini sedang studi lanjut. Itu saja sih kesibukannya. Kayak nggak ditanya jawab sendiri deh. Inisiatifnya memang cukup tinggi dia ya teman-teman. Studi lanjutnya di mana ya? Di UKSW saat ini tuh Kak ambil Magister Sains Psikologi. Oke. Berikutnya ada siapa? Hai teman-teman semua. Ih, alim banget ya. Suaranya tuh agak Hai teman-teman, perkenalkan saya Grace, temannya teman-teman saya juga ini. Saya sekarang kesibukannya sama juga melanjutkan studi lanjut di UKSW. Terima kasih. Oke, terima kasih Grace. Berikutnya, ini paling ganteng sendiri ya teman-teman ya. The one and only. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dunyur Ramping. Kesibukan sama kayak teman-teman ini, lagi studi lanjut S2 di UKSW. Oh begitu. Oke. Gitu ya kayaknya. Iya kan kita angkatan. Iya. Bocor deh ya. Iya teman-teman, tadi seperti yang disampaikan oleh Doni, memang kami ini satu angkatan. Kami sedang studi lanjut di Magister Sains Psikologinya UKSW. Hiduplah garba ini Kita. Ya begitu ya. itu Kita apa? Kita bantu gerakan tangannya. Iya. Ya, sekarang kita mau ngobrolin tentang apa yang sebenarnya sedang kami jalani teman-teman ya. Khususnya dari teman-teman saya, kita akan lihat ini kira-kira nih ya. Ini kan kalau dari segi usia masih muda atau Kalau kita masih 17 tahun. Oh, 17 tahun masih Si muda ya. children. Ya anggaplah mereka masih muda ya. Nah kita mau tanya di usia mereka yang sekarang ini, yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Terima kasih, sangat menghargai. terima kasih. Apa urgensinya untuk studi lanjut? Ini kalau dipikirkan ngapain sih, bukannya S1 udah cukup ya? Siapa dulu nih? Kayaknya di tengah nih. Oh iya. Grace dulu ya. yang paling muda tuh. Iya. Terima kasih penjelasannya. Children banget tuh kan. Terima kasih penegasannya kakak-kakak. Jadi kalau menurut saya teman-teman menanyakan soal urgensi, menurut saya ya penting sekali sih Kak. Karena kalau untuk saya sendiri di pekerjaan saya, Pekerjaannya apa ya? boleh kan disebut? Boleh. Apa pekerjaannya aja? Kalau saya bekerja sebagai fasilitator kesehatan di salah satu NGO di Kota Kupang. Oke. Nah, jadi kalau di pekerjaan saya memang kita itu persaingannya kalau memang hanya S1, sebaiknya kita upgrade ke S2 untuk meningkatkan capacity building kita, terus selain itu memperlengkapi kita juga supaya kita bisa punya pengalaman yang lebih lagi di jenjang-jenjang tertentu seperti itu. Soalnya kalau kita mulai di daerah saya juga, yang S1 malah banyak yang nganggur. Ya, jadi persaingan di usia yang kita sekarang ini ya persaingannya S2 seperti. Jadi menurut saya penting loh kalau kita untuk studi lanjut. Dan ternyata bukan hanya persoalan kebutuhan untuk pekerjaan ya, tapi di satu sisi untuk di daerah sendiri juga. Itu masih banyak yang juga ternyata S1 juga nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu diinikan lah ya, nggak terlalu tidak diberdayakan dengan baik, dan kebutuhan untuk bisa lanjut studi ini juga akhirnya
mau merangsang, bisa dikatakan gitu, merangsang, stimulus, memicu, psikologis banget ya, memicu, memacu supaya yang lain juga maksudnya jangan sekedar cuma S1 tenang, tapi bagaimana terus meningkatkan, karena pasti akan berpengaruh untuk pekerjaan ataupun masa depannya begitu ya. Nah, ini berarti buat seorang Grace itu sesuatu yang penting, urgent ya untuk bisa studi lanjut. Kalau buat siapa nih? Yang tampan sendiri, yang paling ganteng dulu. Si tampan, Hai tampan. Aduh. Ini selalu begitulah ya teman-teman. Ya apa? Gimana Bapak? Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa urgensinya kalau sekarang kan nih Donya ini kan studi lanjut nih. Nah, kira-kira menurut Donya ini urgent nggak sih? Atau jangan-jangan cuma nyemplung aja nih di S2 nih? Ya kayak ya udah gitu. Ini perkenalkan asisten saya. Biasanya kalau urgensinya karena Kak Grace sudah kerja, kalau saya kan belum kerja. Cuman kalau pengalaman itu kerja sudah ada. Kalau urgensinya tidak ada yang spesifik kayak Kak Grace, cuman lebih ke ingin belajar saya. Ingin belajar dan upgrade ilmu. Iya, upgrade ilmu. Dan juga karena kebetulan saya satunya teologi, jadi S2-nya ambil psikologi karena memang ingin belajar. Oke. Sejauh ini cuma itu sih, dan gelarnya. Rajin banget ya Kak, rajin belajar ya Kak. Ada. Dia sangat pembelajar, manusia pembelajar. Terlihat ya. Oke, langsung pindah. Tapi tadi ada bocoran ya teman-teman, ini katanya S1-nya teologi. Nah, kenapa nggak vikaris dulu? Kenapa tiba-tiba ada di S2? Ayo, pertanyaan yang tepat sekali. Iya. Menarik ya Kak ya. Saya harap yang bersangkutan tidak nonton. Emang siapa ya? Oke. Siapa ya? Itu Karena pembukaan vikarisnya belum ada. Tapi saya sudah sempat mengabdikan diri di jemaat, sudah melayani kurang lebih 1 tahun. Oh, lumayan lama ya. Iya. Dan karena saya pikir ya sambil menunggu pembukaan vikaris saya studi lanjut. Dan ternyata setelah studi lanjut, vikarisnya dibuka. Oh, wow. Itu kayaknya Rasanya gimana Pak kalau kayak gitu? Susah diungkap. Aduh, juga sih. Ini juga. Jadi memang kadang-kadang kalau kita berpikir untuk studi lanjut ya kadang-kadang ya gambling juga ya. Bener, Kak. Kita masuk belum ada pembukaan vikariat. Pas kita sudah masuk studi lanjut ternyata ada pembukaan vikariat. Tapi kayaknya terselamatkan ya karena studi lanjut ya. Jadi belum vikaris dulu. Iya. Atau Jadi kemarin sempat dilema nggak Kak? dilema Oh, kemarin, sangat, ya. tapi lebih prioritaskan yang sekarang aja. Oh, Oke. Karena udah terlanjur kan Iya, ya? udah terlanjur betul. Udah terlanjur. Udah terlanjur belum? Iya. Ya, artinya lebih baik fokus dulu Iya. ya pada studi lanjut yang saat ini sedang menjalani. Ya supaya nanti persoalan mau vikaris atau enggak ya tunggulah ya. Tetap semua ada maksud Tuhan. Yes. Betul. Amin. Kita Teologi. amin. Calon pendeta masa depan ya Kak ya. Oke, cukup pindah. Oke. Kayaknya Donya udah gak tahan ini ya. Oke, selanjutnya kita ke Janet. Bagaimana Janet? Apa urgensi Janet untuk studi lanjut sekarang ini? Jadi itu sebenarnya kan lulusnya sebenarnya tuh aku baru lulus tahun lalu bulan Juni. Dan memang waktu terakhir TA itu sudah mikir kayaknya tuh lebih baik lanjut dulu sebelum vikaris. Saya memang mau vikaris. Iya. Masih dipertimbangkan atau Iya. gimana? Terus abis itu pas terlihat oh ya memang sama tuh kayak Doni kan Kak. Aku S1 juga teologi dan S2-nya psikologi. Jadi pikirnya kayak mumpung satu kali jalan dan masih di KSW dan ada ruang di mana harus belajar, kayak lebih baik upgrade diri untuk satu kali nanti turun tuh dapat ilmu, menguatkan mental juga, kekuatan diri tak gitu kan. Ini kalau ada jemaat yang nanti Janet vikarisnya atau pendetanya nih luar biasa ya. Ilmunya sudah banyak jadi dimanfaatkan. Yang penting jangan dieksploitasi ya. Salah Kakak, salah. Masih belajar? Apa yang masih belajar? Ya, jadi sebenarnya kalau dari pembahasan ini ya teman-teman maka kita melihat ya mau dibilang urgent juga iya Beragam ya. mau dibilang enggak juga iya juga, tapi sebenarnya mungkin bukan persoalan pada urgent atau enggak urgentnya ya, tapi lebih kesadaran diri sendiri ya aku mesti upgrade gitu ya, upgrade ilmu ya,
upgrade pengalaman juga lewat studi lanjut ini supaya kedepannya bisa lebih prepare lagi. Betul Kak. Landasan maju. Bagus banget tuh. Janet udah bawa aja ya. Belum Janet, belum proposal. Jadi ibaratnya kalaupun kita nanti sudah selesai, jadinya lebih mungkin bisa dibilang lebih percaya diri nggak sih? Prepare Kalau betul. Ya percaya dirinya karena kita sudah banyak asupan ilmu ya, pengalaman dan juga hal-hal yang mungkin sudah kita bisa perdalam di studi lanjut ini ya. Mungkin begitu ya. Nah kalau untuk kalian sendiri nih Janet dari mana asalnya? Dia tuh teman-teman daerahnya. Saya berasal dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Balikpapan. Kalau Grace? Saya jauh kan di Pulau Seberang. Di Pulau Seberang. Saya dari daerah kepulauan. Dari NTT Kak, tepatnya di Kupang. Oh iya, dari Kupang. Ada juga teman saya di Kupang gitu ya. Oh iya. Ya kalau Donya? Saya dari Sulawesi, teman-teman. Iya, Sulawesi yang mana spesifik sedikit? Sulawesi Utara, Tengah juga bisa. Jadi tengah mana itu? Tengah kan utara. Utara Manado, Sulawesi Tengah, Palu. Oh dia nomade. Nomaden tetap. Banyak deh punya. Biasa di gunung, biasa di laut. Oh. Nah, dengan urgensi itu. Maaf ya. Dengan urgensi itu, terus dengan latar belakang daerah yang ya jauh ya dari sana ya. Nah, terus adanya tuntutan pekerjaan juga, terus kemudian di satu sisi mau upgrade, ini tantangannya apa ya? Ini kalau udah bicara kota asal semua ini kan berjauhan semua ini. Kira-kira apa nih tantangannya? Kalau dari Grace bagaimana Grace tantangannya? Kalau tantangan banyak ya, jauh dari orang tua dan ayang. Ayang ya. Jadi sebenarnya kalau mau bilang tantangan, kalau jujur ini pertama kali saya rantau. Iya, ini tidak punya pengalaman rantau sebelumnya, tapi puji Tuhan karena rantau di usia yang sudah matang ya, sudah tahu harus ngapain di rantau begitu. Jadi kalau untuk tantangan kan pasti ya pertama penyesuaian, harus menyesuaikan karena kita orang timur kan suara besar-besar. Saya kan tape ya begitu. Nah datang di Jawa yang tidak boleh terlalu kuat bicara seperti itu, nadanya harus direm, ya penyesuaian lebih ke budaya. Semacam sekarang ini ya, kayaknya sekarang teman-teman ditantang juga dengan ini lagi hujan ya teman-teman ya. Jadi kalau udah dengar suara hujan ya memang lagi hujan sekarang. Lanjut. Terus ada juga mungkin lebih ke pasti homesick ya, rindu orang tua, rindu yang kita kasihi di rumah seperti itu. Terus salah satu juga tantangan untuk saya mungkin makanan. Kita kan suka yang asin dan pedis. Iya. Di sini sweet. Bisa agak sulit adjustnya. Iya betul. Kupang itu banyak ikannya loh. Nah itu Kak, di sini agak sulit. Iya. Jadi makannya serundeng juga tuh. Ya. Lebih ke serundeng. kalau sama satu lagi mungkin ini karena saya juga ini pertama kali ngekos. Kami ini hidup dengan orang tua yang segalanya pasti cukup, tidak banyak hal yang perlu dipikirkan. Benar. Setelah sampai di sini tuh hal-hal kecil yang kita kan waktu di rumah kan ada mama, pasti mama yang ngurus, ada papa kayak gitu. Di sini kan ngurus sendiri semua. Jadi ada beberapa hal-hal kecil yang kadang sempat waktu di Kupang dirasa itu tidak penting, sampai sini ternyata penting kayak gitu. Hal sederhana juga seperti mengatur uang. Nah kan kalau di Kupang kan ada gaji, terus ditunjang juga oleh orang tua, jadi tidak terlalu mikir soal pengeluaran dan lain-lain. Kalau di sini kan pengeluaran harus di estimate dengan baik. Cewek kan? Yes. Harus cewek. Lalu harus dihitung sehemat-hematnya, dan kadang saya juga kebablasan sampai kering guys. Kering itu maksudnya nggak ada. Iya. Jadi ada kalau untuk ke tantangan, kesan, kalau untuk belum ke studinya ya, sudah secara umum. Artinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari segi makanan, terus dari segi kebiasaan yang biasanya ada orang tua yang bantu sediakan, terus juga biasanya juga sudah punya uang jajan sendiri karena ada gaji gitu ya. Terus tiba-tiba di sini yang semuanya tuh jadi serba sendiri ya.
ya mesti ngatur uang sendiri, mesti cari makan sendiri dengan apa yang ada tersedia di daerah sini ya. Jadi nggak bisa seperti yang di rumah tuh, wah mau ikan ready langsung semua ada. Tapi it's okay, kita kan OTW to independent girl. Oh my god, ya, itu ya mau menjadi mandiri. Mungkin itu ya di satu sisi tantangan, tapi ternyata juga ada satu pembentukan karakter juga ya. Pentingnya di situ sih. Oke. Itu untuk Grace ya teman-teman. Kalau Doni bagaimana Doni? Tantangan atau apa sih yang menurut Doni ini menjadi keresahan dalam perjalanan studi lanjutnya di sini? Kalau kayak Kak Grace, misalnya rindu atau ini orang tuh udah pasti. Iya. Cuman kalau resah karena tinggal jauh, Iya. kalau merantau kan sudah pernah, sudah pernah ngekos, ngasrama, sudah pernah. Berarti udah bukan sesuatu hal yang baru ya, merantau ya. Cuman kalau yang lebih meresahkan itu enggak juga terlalu meresahkan, itu kayak menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Cuma sama makanan, karena kan makanan orang-orang Manado itu pedas. Jadi di sini ketemu makanan yang manis ya harus menyesuaikan. Kurang lebih itu aja. Jadi lebih kepada ini ya, lebih kepada makanan, lebih kepada suasana gitu ya, yang sangat berbeda pasti. Lingkungan betul. Apalagi kalau di sini kan rata-rata kalau bicara lingkungan kos-kosan ya mahasiswa banyak kan ya, seperti itu ya. Dan itu beda-beda budaya loh Kak. Bukan hanya ada Jawa, ada yang Batak juga, ada yang lain-lain juga. Banyak. Iya, betul. Kita udah dengar ya teman-teman tentang Doni, apa yang menjadi tantangan atau keresahan Doni. Sekarang kita dengarkan dari Janet. Bagaimana Janet? Apa yang menjadi tantanganmu? Apa yang menjadi keresahanmu ketika studi lanjut, apalagi tadi dari Balikpapan ya? Oh iya. Jadi tuh teman-teman dan kakak, kan aku S1-nya udah di sini kan Kak. Oh oke. Berarti bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya ya? Sudah di Salatiga. Akam sih. Cukup lumayan lama. Jadi waktu tantangan lebih ke S2 itu malah jatuhnya, oh iya, karena sudah tahu lingkungannya, mana yang lingkungan yang lebih nyaman, kayak untuk fasilitas baik kayak misalnya secara tempat tinggal atau lingkungan. Baru kalau bicara tentang makanan, kalau Kak Grace bilang, oh ya makanannya sweet, nah jadinya kayak oh iya lebih kayak langsung, karena S2 lebih yang terstruktur dan segala macam, kayak kelas jam segini nih gitu. Berarti makan kalau saya mah kita harus berarti catering gitu. Malah jadi lebih kayak ngerti tantangannya udah tidak sama yang kayak kita waktu S1 dalam artian kayak masih meraba-raba karena sudah tahu kondisi yang keadaan di sini, malah harusnya lebih prepare-nya lebih banyak. Jadi menarik ya teman-teman ya, kalau tadi Grace sama Donya itu lebih kepada memang proses adaptasi dengan lingkungan, dengan suasana, dengan makanan gitu ya. Dan pastinya juga kalau Grace lebih kepada homesick ya karena baru merantau, kalau Donya sudah mulai terlatih jiwa merantaunya. Nah kalau Janet ini justru sudah lebih katam di sini. Dia sudah kenal area Salatiga, sudah tahu bagaimana dia harus memanage dirinya baik dari segi waktu sampai pada hal makanan gitu ya. Betul Kak. Nah, ternyata di sini juga ada fasilitas catering ya. Jadi memang tantangan itu memang ya banyak macamnya ya teman-teman ya. Dan itu pasti juga dialami oleh teman-teman yang mungkin saat ini sangat relate ya teman-teman. Kalau misalkan lagi studi lanjut terus kemudian studi lanjutnya jauh dari keluarga, tentu berhadapan dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita di sini. Nah sekarang pertanyaannya mungkin sudah tahu apa urgensinya ya, baik itu karena memang tuntutan pekerjaan ataupun memang pengen upgrade ilmu, terus udah tahu apa yang menjadi keresahan, tantangan yang ada segala macam. Nah cuma mungkin yang bisa jadi rasa penasaran kita ya, kenapa psikologi? Karena kami ribuan. Kenapa? Bercanda teman-teman. Pertama lagi kayak mengurus diri sendiri dulu. Agak-agak. Kayaknya itu harus tanyakan ke Janet. Iya kan dari tadi udah saya. Saya kan bunda. Ya, kalau Janet kenapa psikologi ya? Kenapa psikologi? Karena udah tahu ya ada yang pengen upgrade karena pekerjaan, terus udah tahu juga tantangannya, terus kenapa tetap masih mau gali dan itu psikologi? Mungkin tadi kan aku bilang tuh Kak, kalau S1 teologi, nah baru S2-nya pilih psikologi. Kalau rencana tujuannya ke depan tuh kan, kalau Tuhan berkenan vikaris dan akan turun ke jemaat, akan bertemu dengan banyak manusia gitu kan, dengan banyak masalahnya. Nah sebelum akhirnya turun, akhirnya apa ya kira-kira karena tadi tujuan saya untuk upgrade,
apa ilmu yang akhirnya bisa bantu saya secara pribadi juga untuk setidaknya memahami tadi tuh karakter manusia, bahkan kita belajar materi-materi yang kiranya tuh jadi ilmu yang membantu untuk nantinya turun di masyarakat atau di lingkungan jemaat. Nah, baru psikologi juga saya rasa menarik gara-gara yang katanya kalau tagline-nya memanusiakan manusia itu apa sih sebenarnya? Jadi kayak sebelum akhirnya kita memahami itu memanusiakan manusia, kita paham dulu gitu. Nah, itu ya bagaimana menjadi manusia ya. Dan bagaimana kita memahami keutuhan manusia. Iya betul Kak. Baru tuh karena tadi Kakak bilang tantangan sebagai masa rantau. Kalau Kak Grace Kak Don bilang tadi homesick dan segala macam, malah ketika saya secara pribadi di rantau tuh kayak pembentukan karakter sadar bahwa ternyata serapu itu ya manusia gitu. Baru kayak akhirnya oh ya curcol ya teman-teman itu maksudnya jadi tuh kayak bener-bener psikologi tuh mengubah hidup saya. Iya, jadi sangat menarik gitu kok jawab ya. Sangat menarik dan itu baik banget sih Mat itunya. Untuk kita. Maksudnya begini ya teman-teman, kalau pas Janet bilang ada bicara tentang kerapuhan, bahwa ternyata manusia tuh bisa ada dalam posisi serapuh itu gitu ya. Ketika kita mencoba mendalami keberadaan manusia secara psikologis, ya seperti itu yang dihadapi, yang dijumpai oleh Janet begitu ya. Dan itu yang kemudian juga membuat dia tertarik gitu ya. Karena cuma tahu ngomong memanusiakan manusia begitu ya. Tapi apa ya? Tapi kita sendiri belum tentu jadi manusia yang seutuhnya. Iya, betul. Yang bagaimana kita memanusiakan orang lain kalau kita sendiri belum PK terhadap diri kita sendiri. Dan saat ini masih on proses ya. Sadar. Nggak apa-apa berproses ya. Betul sekali. Kalau Doni bagaimana Doni? Kenapa psikologi? Tadi kan di awal udah bilang mau belajar. Karena S1 sempat dapat psikologi tapi baru dasarnya. Iya, dasarnya psikologi perkembangan begitu. Jadi dari situ juga belajar, ada minat juga. Biasanya kalau lihat YouTube, Instagram kan suka lihat tentang psikologi. Ini menarik. Dan juga sama kayak Janet. Kalau biasanya kalau kita turun ke jemaat kan pasti berjumpa dengan berbagai macam karakter kan. Dan kita sebagai seorang pelayan nanti, sebagai seorang pendeta tentu harus bisa memahami itu. Tapi ternyata pas masuk di psikologi ketemu dosen kemarin ibu bilang ternyata teologi dan psikologi itu kurang akrab gitu. Iya, tidak. Tapi sebenarnya tergantung dari siapanya yang belajar. Bisa dielaborasi supaya jadi lebih tergantung dia dari mana juga. Iya betul. Jadi misalnya kalau kita memahami seseorang kan biasanya kalau kita itu menangani masalah, menangani masalah pergumulan bukan cuma jemaat sih, pasti semua orang yang datang ke kita ya kita sudah bisa kasih secara psikologisnya, gitu tuh dengan teologisnya. Nice. Jadi lebih kayak ingin belajar saja, belajar dan juga penasaran juga dengan. Dan ingin belajarnya itu lebih spesifik ke psikologi ya. Apalagi tadi udah ada pemantiknya ya, ternyata teologi dan psikologi itu nggak akrab. Iya, itu kata dosen saya. Karena benar, karena aku juga waktu berpikir psikologi kirain itu benar-benar dua hal yang sangat berhubungan begitu ya. Betul, yang dimana kita secara teologi kita diperkaya juga dengan pemahaman teologi, tapi harapannya psikologi itu justru membuat kita semakin bisa menerapkan teologi itu secara kejiwaan begitu ya. Tapi ternyata pas di dalam nyatanya belajarnya jadi teman-teman jadi bukan tidak nyambung ya, tapi kurang akrab. Jadi kita yang buat akrab. Kita mengakrabkan. Karena masing-masing punya sendiri punya persepsi sendiri. Persepsi dan penanganannya masing-masing ya. Mau tahu lebih lanjut nanti ya untuk episode berikutnya ya. Sekarang kita masih bahas ini dulu ya. Makasih Donya. Grace bagaimana kalau Grace? Kenapa psikologi Grace? Berdasarkan melihat jawaban dari teman-teman saya berdua ini, Kak Janet dan Kak Donye, saya juga setuju sama yang Kak Janet bilang. Lebih pertama-tama memang kita kan harus tahu dulu kita ini siapa, kita ini bagaimana. Dan di sisi lain juga saya mau psikologi juga memang pastinya untuk meng-upgrade diri saya dan lebih ke mau kenal saya ini gimana dan cocoknya di mana. Nah, selain itu juga kan saya S1-nya bimbingan konseling. Jadi punya sebelum di S1 tuh sudah belajar beberapa dasar psikologi seperti itu.
Lalu pekerjaan saya juga kan lebih banyak bertemu dengan masyarakat, lebih banyak terjun ke masyarakat. Jadi menurut saya penting sekali psikologi ini untuk saya melihat beberapa isu di pekerjaan saya dari sudut pandang psikologi, karena intervensi kita sejauh ini kan masih di seputar kesehatan, pertanian dan lain-lain, dan belum ada yang masuk sampai ke psikologi. Makanya saya berpikir, oh kalau saya di psikologi berarti ada beberapa hal di sini yang mungkin masih masih ada gap. Apakah mungkin lag-nya di psikologi? Saya bisa tahu jawabannya di sini. Oke. Ini bagus sekali ya, selain untuk mengenal diri sendiri juga, tapi ternyata ada hal-hal yang mungkin dalam pekerjaan itu masih perlu disusupi lah yang dilihat dari sisi. Jadi justru kayak kita belajar bukan cuma sekedar tadi bilang bencana itu gelarnya, tapi memang ada sesuatu yang kita rasakan gitu. Ya. Supaya bagus begitu ya. Iya, ini menarik juga ya. Oke, itu bicara tentang apa yang menjadi minat kita gitu ya pada psikologi. Sekarang udah berapa semester ini kuliah psikologinya? Ini masuk masuk tiga. Ya, 2 sudah terlewat. 2 sudah terlewat. Oke. Ini 1. Gimana melewati ini studi psikologi ini? Apakah punya daya tariknya tersendiri gitu? Apa maksudnya dalam proses belajar ya? Dalam proses belajarnya, terus atau juga dari kita sendiri ketika proses psikologi sudah berjalan begitu ya? Nah, gimana nih? Tantangannya ada lagi nggak nih? Kak Doni gimana? Ini lebih kepada ininya ya, proses perkuliahannya ya? Kalau proses perkuliahannya menyesuaikan sudah pasti, karena kan kita satunya teologi. Ya. Walaupun memang kita dapat mengartikulasi, tapi kan ini kan kita sudah 4 tahun kan kita teologi. Iya. Jadi masih kental sekali teologi, dan kita masuk ke psikologi, jadi butuh penyesuaian. Karena itu pun kalau kita misalnya kelas kayak kemarin kan S1 masih terbawa tuh teologinya, kayak merespon tanggapan, menjawab begitu kan. Tapi kalau bilang menarik, sangat menarik sih. Karena kita justru sebelum kita ke lapangan kita sudah tahu diri kita itu dari. Jadi kan biasanya orang-orang awam itu kan pikir, ya kalau kita yang psikologi bisa baca kejiwaan orang, itu salah satu bisa lihat dia ini bagaimana sih orangnya. Jadi sebenarnya justru sebelum kita ke orang, kita diri sendiri sebenarnya. Jadi sambil belajar justru orang pertama kayak Ibu Susan bilang, ya kita teliti diri kita sendiri dulu. Gitu. Jadi jangan teman-teman kita sudah paling andal ya. Belum lihat orang, lihat diri sendiri. Tapi menyenangkan. Yang justru jadi ininya tantangannya paling ya tugas. Biasalah ya. Tugasnya lebih agak juga ya kan. Kalau di S1 kan banyak mata kuliah tapi tugasnya ya masih bisa datang. Tapi ini mata kuliah sedikit tapi tugasnya nice. Wow, mungkin wow-nya itu bagaimana guys? Wow-nya itu bagaimana? Iya. Wow-nya itu teman-teman jelaskan. Wow, banget tuh. Wow-nya itu kayak double kill, triple kill gitu. Sebenarnya kalau mau melihat prosesnya 2 semester ini tuh mau bilang berdarah-darah juga sih. berpeluh jagong. Ini teman-teman mesti nyimak ya, jangan sampai abis ini nggak ada yang mau ngambil psikologi. Aduh jangan. Tapi sebenarnya tidak loh, soalnya kalau dalam proses tuh menurut saya balance. Di samping kita ditempa supaya tadi kayak aja juga karakter kita dibentuk, selain dirangkul dan di dalam psikologi ini kita dibentuk juga untuk menerima tanggung jawab yang besar, karena istilahnya kan kalau di S2 kan banyak penelitian, dimana kalau S1 kan penelitian cuma skripsi. Kalau kita S2 kan hampir semua TS penelitian, dan itu tuh bukan beban yang sedikit, yang kita tuh memang betul-betul harus prepare, bukan di mendekati TAS, tapi dari hari pertama kuliah itu kita harus prepare gitu. Pintar-pintar memilih partner yang baik seperti itu, terus pintar-pintar kita manage waktu kita. Nah di sini kalau menurut saya yang kelihatan ya, maaf ya teman-teman, sekarang kupang jadi menurut saya yang menjadi bukan tantangan tapi memperkaya proses kita ini tuh
memperkaya. Selain ya kita belajar beberapa istilah-istilah psikologi, kita juga ketemu penyakit-penyakit kita. Contohnya saya suka prokrastinasi, saya suka menunda seperti itu. Nah jadi kita kan belajar kayak prokrastinasi, self awareness, terus nanti kita akhirnya membentuk diri kita tuh seperti apa, resiliensi kita seperti apa. Nah jadi di sini tuh saya menemukan bahwa ternyata saya tuh suka menunda, ternyata tugasnya tenggatnya sekian. Kita kan anak kos suka rebahan ya. Oke, tahan dulu ya. Gitu. Sampai di situ dulu. Ini menarik nih. Ada prokrastinasi, ada self awareness. Nah, nanti kita ke situ nanti Grace. Nah, sekarang kalau Janet apa nih Janet? Tantangannya tuh Kak. Kalau tantangannya sebenarnya Dalam proses ini ya, perkuliahan ya. Iya. Nah, tantangannya tuh lebih yang kayak karena mungkin ini nyambung aja Kak, kan aku baru lulus, baru tiba-tiba abis wisuda langsung matrikulasi, yang agak lumayan bagus, lumayan mengerjakan kayaknya hektik ya 1 bulan. Jadi kayak sebenarnya malah tantangannya ke badan, ke fisik ya, kayak Untuk mengikuti jam-jam kuliah. Iya, Tapi itu online ya. masih online. Nah itu kan Aku udah orang lain ya. Iya. Kita sempatnya masih Zoom tuh kan, dan itu aku pulang Kak, Balikpapan, jadinya tuh kayak jamnya di sana kan beda sama sini. Otomatis kayak tantangannya lebih ke secara kita fisik, kesehatan. Baru itu juga kalau bicara tentang kita dulu kan teologi mungkin kebanyakan kualitatif, misalnya kayak kita bahkan kayak apa metode ada sih yang studi historis ya pustaka. Nah pas nyampe di sini mungkin di psikologi tuh kuanti, eksperimen, data, jadi kayak tantangannya lebih kayak itu hal baru, lumayan ikutin harus lebih bisa sih. Iya. Artinya begini ya, bahwa ini juga yang aku alami ya, bahwa ternyata ketika kita masuk studi lanjut di S2 itu, ini dosen-dosen nggak mau pusing nih, pemikiran lu mau belajar dari awal nggak ada lagi istilahnya belajar dari awal. Sekarang sudah harus lebih banyak untuk menuntut diri sendiri, belajar lebih ke memperkaya sendiri. Jadi ibaratnya kalau masuk kelas ya jangan kosong-kosong gitu ya. Jadi sebenarnya bisa jadi itu juga Kak, karena kita kan dari S1 bergantung ke dosen kan. Betul. Jadi sampai di sini mungkin kalau ada yang fresh graduate terus merasa kayak waktu S1 kan semuanya dosen A, I, U, dosen kasih tahu ini harus begini. Kalau S2 kan tidak, dosen hanya bilang Anda sudah siap begini-gini, nanti tugas ini sudah mandiri gitu. Jadi kita lebih di prepare untuk independen, untuk urus semuanya sendiri. Bahkan sampai kayak tugas dan lain-lain itu kadang kan dosen kasih kayak tidak ada, misalnya kayak bikin tugas tidak ada tiba-tiba di hari itu ada bukan lebih ke panduannya terserah Anda pikir materinya gitu. Kan kalau diarahkan kan kita jelas apa kita poin 1 kita mau bikin apa begitu ya, poin 2 apa. Tapi kalau kemudian dibebaskan ya tambah bebas kita lihat ya. Kita kan lebih bingung, lebih luas. Ayo teman-teman masih mau studi lanjut kan ya. Oke, terima kasih. Tadi Grace sudah sempat membahas tentang prokrastinasi nih ya. Ini semuanya prokrastinator kan ya? Saya jujur saya banget. Ya. Mungkin teman-teman mau tahu dulu ya, apa sih itu prokrastinasi begitu ya?